Beberapa hari terakhir, media tengah ramai dengan adanya berita tentang pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km dari Desa Muncung hingga Paku Haji, Tangerang, Banten. Saya sendiri pertama kali mengetahui berita ini sebetulnya dari bulan Desember lalu di salah satu postingan Bapak Saididu. Pagar laut ini terbuat dari bambu setinggi sekitar 6 meter, ditambah paranet dan pemberat dari karung pasir. Pagar laut ini semakin ramai dibicarakan karena ternyata ada pro dan kontra di sana. Lebih jauh, ternyata Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Bapak Nusron Wahid pada 20 Januari lalu mengatakan bahwa pagar laut itu sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atas nama beberapa perusahaan. Bahkan beliau sampaikan ada juga sertifikat hak milik. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Pihak PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI buka suara mengenai kepemilikan sertifikat HGB tersebut. Anak usaha PIK 2 yakni PT Cahaya Inti Sentosa atau CIS disebut memiliki 20 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah perairan yang dibangun pagar laut. Namun, Corporate Secretary and Investor Relations PANI Kristi Grasela mengklaim bahwa kepemilikan SHGB PT Cahaya Inti Sentosa posisinya sepenuhnya berada di daratan. Sebentar, ATR BPN bilang lokasinya ada di laut, tapi PT PANI bilang lokasinya di darat. Apakah artinya daerah laut di sana akan disulap menjadi daratan? Dilansir dari beberapa publikasi ilmiah, pagar laut seperti ini sering digunakan di wilayah tropis sebetulnya, untuk melindungi daerah pertumbuhan bakau di periode awal reboisasi. Namun, yang perlu diperiksa adalah, adakah proses penanaman bakau di pesisir utara Banten dekat pagar laut itu? Ada banyak pihak termasuk netizen yang mengkhawatirkan itu adalah rencana pengkaplingan area laut dekat pesisir yang nantinya akan dijual atau direklamasi. Lalu jika memang benar pesisir utara Banten direklamasi, bagaimana efeknya kepada pola atmosfer di sana? Sebetulnya proyek reklamasi ini sangat jamak terjadi di negara-negara lain, seperti di Jepang, tepatnya di Teluk Isahaya, yang dimulai pada tahun 1992 hingga selesai tahun 1999. Hasil riset yang dilakukan oleh Taichi Maki dan rekan-rekannya pada tahun 2008 menunjukkan bahwa selama tahun 1991 hingga 2004, ketika musim panas, suhu di area reklamasi dan sekitarnya semakin panas. Dan ketika suhu dingin, di area yang sama, menjadi semakin dingin. Hal ini terjadi karena daerah yang awalnya air menjadi tanah atau daratan sehingga pemukiman di sana menjadi lebih mudah melepas panas atau lebih tidak mampu menyimpan panas yang diterima dari radiasi matahari. Perubahan daerah laut menjadi daratan di pesisir utara Banten ini akan juga mengubah pola angin darat dan angin laut, yang biasanya menentukan juga daerah terbentuknya awan hujan di sore dan dini hari. Artinya, akan ada pergeseran daerah pembentukan awan sedikit lebih ke utara. Lebih jauh, jika tujuan reklamasi ini untuk bisnis, tentu pihak developer sudah mempertimbangkan potensi peningkatan ketinggian muka air laut karena perubahan iklim, yang artinya ketinggian area reklamasi akan cukup tinggi. Dan jika ini lebih tinggi dari daerah daratan alami yang ada di pesisir utara Banten, inilah yang perlu diwaspadai. Karena jika ada intensitas hujan yang cukup tinggi di area utara Banten, air akan secara alami mengalir ke laut. Namun, karena lautnya direklamasi, maka aliran limpasan tersebut akan tidak selancar sebelumnya, sehingga ada potensi genangan di sana. Sebetulnya hal ini bisa diatasi seperti yang dilakukan di negara-negara lain seperti di Inggris ataupun Belanda dengan memompa air ke sungai yang terhubung ke laut. Namun tentu ini biayanya tidak murah dan perlu perencanaan yang cukup matang. Ya, semoga saja pagar laut itu bukan upaya pengkaplingan laut, apalagi proses awal reklamasi. Kalaupun benar itu direklamasi, semoga pemerintah bijak dalam perencanaan lingkungan sehingga masyarakat pesisir tidak mendapat mudarat. Semoga ini bermanfaat. Dah.